Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kisah teladan Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihi salam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak dapat satu, mengetahui kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan Ilyasa alaihissalam. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan nabi yang diperintahkan oleh Allah di kota Ba'alba. Beliau diperintahkan yang saat ini dipimpin oleh raja yang bernama Raja Ahab dan kaumnya, kaum Punisia. Raja Ahab dan kaum Punisia di sini selalu menyembah berhala. Meskipun mereka dikaruniai daerah yang sangat subur, ternak yang sangat sehat-sehat, gemuk-gemuk, hasil panen yang sangat baik sekali, tetapi mereka menyembah berhala. Bahkan ketika Nabi Ilyas mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah, mereka menolaknya. Tetapi Nabi Ilyas yang terkenal dengan kesabarannya, pantang putus asa, selalu mengajak kaum dan Raja Ahab untuk menyembah Allah. Nabi Ilyas sangat gemar sekali menolong orang-orang, meskipun orang tersebut selalu menentang dakwah Nabi Ilyas. Bahkan suatu ketika Raja Ahab yang merasa hidupnya terganggu dengan dakwah Nabi Ilyas berencana untuk menangkap dan membunuh Nabi Ilyas. Ketika itu Nabi Ilyas yang mendengar kabar bahwa akan ditangkap, Nabi Ilyas segera melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak dibunuh oleh Raja Ahab. Ketika dalam pelarian, kaum Punisia di kota Ba'alba ini menderita kekeringan yang sangat lama. Yang semula tanahnya subur menjadi sangat kering sekali. Ketika dalam pelarian, Nabi Ilyas tinggal di rumahnya Ilyasa, yang saat itu merupakan seorang pemuda yang memiliki penyakit yang sangat parah sekali dan tidak dapat disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di situ. Tapi ketika Nabi Ilyas berada di rumahnya, Nabi Ilyas berhasil menyembuhkan Ilyasa. Karena Ilyasa mendapat hidayah oleh Allah, sehingga Nabi Ilyasa merasa yakin bahwa Nabi Ilyas merupakan Rasul utusan Allah. Di kota Ba'alba tadi mengalami kekeringan selama 3 tahun berturut-turut. Tidak ada namanya hujan, ya, mencari air pun tidak ada.
sehingga banyak hewan, tumbuhan, manusia, banyak yang mati. Sehingga ada sekelompok kaum Tunisia yang merasa bahwa ini mungkin peringatan dari Nabi Ilyas yang telah mereka sia-siakan. Akhirnya kaum Tunisia tadi yang masih hidup segera mencari keberadaan Nabi Ilyas. Akhirnya kaum Tunisia tersebut berhasil menemukan Nabi Ilyas dan mereka menyatakan bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Sehingga Nabi Ilyas berdoa kepada Allah semoga diturunkan hujan di kota Ba'alba tersebut. Nabi Ilyas mau berdoa kepada Allah karena kaum Tunisia sudah berjanji akan bertobat. Soal yang pertama, bagaimana keadaan kota Ba'alba sebelum diazab oleh Allah? Soal kedua, mengapa kaum Tunisia diazab oleh Allah? Soal ketiga, mengapa Ilyasa mengikuti Nabi Ilyas untuk berdakwah? Setelah kaum Tunisia mau bertobat dan menyembah kepada Allah, maka kota Ba'alba yang semula tadi gersang, kering, ya, menjadi subur kembali. Nabi Ilyas dan Ilyasa selalu mengajak kepada kaum Tunisia untuk menyembah kepada Allah. Tetapi lama-kelamaan mereka lupa akan janjinya. Mereka kembali menyembah berhala dan bahkan memusuhi Nabi Ilyas dan Ilyasa lagi. Sehingga Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah. Maka datanglah azab pada kaum Tunisia untuk yang kedua kalinya. Itu ditimpakan gempa bumi yang sangat dahsyat sekali. Sehingga seluruh kaum Tunisia yang tidak mau menyembah Allah akhirnya mati semua. Dan semuanya hancur kecuali Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa dan pengikutnya karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semuanya hancur, maka kehidupan kembali normal lagi. Nabi Ilyas dan Ilyasa kembali berdakwah seperti biasanya. Dan sepeninggal Nabi Ilyas, maka Nabi Ilyasa melanjutkan dakwahnya sendiri pada kaum Ba'i. Lama-kelamaan kaum Ba'i juga menyembah berhala. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Nabi Ilyasa, tapi kaum Ba'i tetap tidak mau menyembah kepada Allah. Soal yang keempat, sebutkan dua azab yang diterima kaum Tunisia. Karena kaum Ba'i tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ilyasa, maka Allah menurunkan azab kepada mereka, yaitu berupa kekeringan yang sangat lama.
sehingga banyak orang yang tidak dapat makan, tidak dapat minum, juga banyak yang mati kelaparan. Di semua kaum dai tadi akhirnya mati kecuali yang mengikuti ajaran Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa dan kaumnya yang mengikuti ajaran Nabi Ilyasa akhirnya hijrah pergi dari kota Ba'alba tadi, sehingga ditinggalkan kota yang sudah mati, kota yang mengalami kekeringan. Di sini Nabi Ilyasa memberikan dakwah kepada pengikutnya supaya harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena ketika kita mau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat yang kita miliki. Tetapi apabila kita kufur atau ingkar terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Soal yang kelima, sebutkan sifat dari Nabi Ilyas dan Ilyasa yang perlu kita teladani. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.